Well, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga, sebuah smartwatch terbaru dari Coros. Biasa setiap pembelian dapat tempat minum, tapi ini dapatnya kaos ya dari Coros. Di video kali ini saya mau nyobain sebuah smartwatch Coros Space 4 dengan pemakaian pribadi saya yang bukan olahragawan, lebih ke aktivitas sehari-hari. Dan di video ini juga saya akan compare dengan beberapa device smartwatch yang udah pernah tayang di channel ini. Kesan pertama saya melihat adapter chargernya ini imut bener ya, berbeda daripada Coros Space 3. Terus dikasih pelindung juga nih, silikon gitu ya, seperti gantungan kunci biar nggak hilang mungkin ya, ini karena saking kecilnya nih. Dan saya lihat untuk strap ini di packing terpisah, beda dengan Coros Space 3 yang menjadi satu ya. Ya, yang saya suka pertama kali dari Coros Space 4 setelah penggunaan saya beberapa hari ya, kurang lebih 1 mingguan, saya merasa untuk baterai ini cukup bagus, daya tahannya awet ya, termasuk karena layarnya juga dia sudah memakai AMOLED screen yang saya aktifkan always on display-nya seharian full dengan penggunaan GPS sesekali dan semua sensornya saya biarkan aktif. Saya pakai bawa tidur juga untuk semalaman. Baterainya itu turun sekitar 10% dalam 1 hari. Ingat, GPS-nya aktif, always on display aktif. Dan model AOD-nya ini dia model Smart Style. Ketika kita lepas, tidak dipakai, dia akan off secara otomatis. Ini lebih menghemat daya tahan baterai sih. Kemudian yang saya suka lagi dari Coros Space 4 ini, di bagian layar displaynya, walaupun dia sudah AMOLED, ketika kita bawa ke outdoor, berolahraga, di mode olahraganya itu layarnya akan tetap menyala. Seperti always on display gitu, menyala terus. Jadi tanpa harus kita tekan tombol, dia tetap menyala. Jadi mirip-mirip seperti MIP lah gitu. Keren sih menurut saya. Tapi juga kita bisa setting untuk di off-in. Dan saya suka sekali lagi di mode workout Coros Space 4 ini, dia sudah ada root back ya, peta kembali yang terlihat cukup sangat amat sensitif dan presisi. Dibandingkan Coros Space 3 itu belum ada. Untuk data yang ditampilkan juga cukup oke nih, terlihat cukup lengkap. Tapi kalau saya perhatikan memang tidak ada untuk Bluetooth Music di mode olahraganya nih. Saya perhatikan untuk garis lintas GPS-nya di Maps atau di aplikasinya Coros, ini terlihat sungguh presisi ya, keren dah. Dibandingkan dengan Suntoran yang pernah saya bawakan di channel ini, menurut saya Suntoran itu kurang ya, untuk dia punya akurasi GPS-nya, kurang presisi dibandingkan dengan Coros Space 4 ini. Yaitu sih menurut pengalaman saya pribadi, penggunaan saya. Untuk desainnya sendiri ini terbilang oke ya, mungil, kecil, dan tidak terlalu tebal. Mirip-mirip seperti si Garmin FR55 yang pernah tayang juga di channel ini. Itu saya suka banget, cuma layarnya belum AMOLED dan menggunakan MIP. Kualitas strapnya juga saya suka. Dia model desainnya ini seperti jam tangan yang ada quick release, lentur, ukurannya tidak besar, berasanya sangat amat ringan ketika dipakai di pergelangan tangan saya. Apalagi kalau dibawa tidur itu benar-benar nggak berasa pakai smartwatch. Kalau saya timbang untuk berat smartwatch-nya aja ada di 27,6 gram, ringan banget. Dengan strap rubbernya keseluruhan ada di 40,2 gram aja. Wih, mantap ya. Jadi kalau buat dipakai sehari-hari sih ini udah oke banget deh. Makanya saya bilang di awal, ini saya untuk penggunaan sehari-hari saya, kegiatan sehari-hari. Karena kalau saya perhatikan untuk device ini materialnya kebanyakan dari material plastik ya. Tidak ada yang alloy atau aluminium. Cuma yang menjadi upgrade kalau saya perhatikan di bagian display dia sudah AMOLED, touchscreen, tetapi belum sapphire glass. Ayo kembali ke root back. Untuk mapnya sendiri menurut saya ini cukup mantap. Mirip seperti Huawei Watch Fit 4 Pro yang udah pernah tayang juga di channel ini. Dia bisa di zoom in, zoom out gitu guys dari crown buttonnya. Nah yang dibikin beda di bagian strap kalau saya perhatikan di ujungnya ini tanpa menggunakan pengait strap lagi ya. Atau penyangga strap yang seperti di Coros Space 3 itu masih model lama. Kalau saya perhatikan dia modelnya mirip seperti di Xiaomi Mi Band gitu ya, yang tinggal di sekali klik aja gitu. Jadi memudahkan kita untuk memakai dengan cepat. Kalau buru-buru ini enak banget sih dan tidak mudah lepas. Itu yang saya sangat suka sih. Untuk diameternya kalau saya ukur emang dari angka nggak terlalu kecil banget ya, bisa dilihat. Dan lak-tulaknya juga termasuk besar loh. 48 mm lebih, ketebalannya juga tidak tipis. Tapi kalau dibandingkan dengan Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm saya merasanya lebih mungil si Coros Space 4 saya ya. Yang bikin beda yaitu kalau T-Rex 3 Pro smartwatch, sedangkan Coros Space 4 yaitu sportwatch. Jadi perbedaannya cukup berasa ya. Misalnya seperti di bagian layar udah pasti berbeda. Kalau smartwatch ya bisa disentuh kanan kiri atas bawah, ini bisa. Sedangkan sportwatch ya hanya ke atas dan ke bawah aja. Lebih menggunakan fungsi dari tombol-tombolnya. Nggak usah jauh-jauh seperti ganti watch face aja di sportwatch ini tidak bisa dari tap dan tahan.
tapi harus dari crown buttonnya nih. Untuk watch face pilihan dari Coros Space 4 sendiri terbilang banyak ya di aplikasi Coros. Kalau dari bawahnya sendiri memang dikit. Untuk always on display saya tes, dia mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Ketika layar redup atau AOD aktif, ini saya coba trace to wake, ini bisa untuk menampilkan watch face utamanya. Dan saya coba install beberapa watch face ke Coros Space 4 ini. Nah, yang menjadi kendala, saya coba tes, install ini bener-bener lambat banget. Buset dah. Satu watch face aja itu bisa memakan kurang lebih mungkin sekitar hampir 1 menit kali ya. Jadi saya jadi malas untuk ganti-ganti watch face-nya loh ini. Dan lagi kalau saya udah install sekitar 10 watch face ke smartwatch ini tidak bisa ditambah lagi. Jadi harus diganti atau dihapus watch face lainnya. Sangat disayangkan ya. Kalau kita lihat untuk memori internal sendiri cukup besar di 4 GB dan ini baru terisi separuhnya lebih nih. Belum sampai full. Watch face sudah tidak bisa diinstal. Jadi terbatas hanya 10 tampilan aja. Untuk tampilan aplikasi Coros sudah pada familiar lah ya. Udah pada tahu di sini ada yang namanya peta panas otot. Ini untuk yang suka nge-gym ini cocok banget sih fitur ini ya di aplikasinya. Kemudian yang saya lihat berbeda di bagian stress level ada mode stress aktivitas. Ini kepake banget nih, bisa diaktifkan. Mungkin kalau yang sering stres, contohnya seperti saya ya, dikit-dikit stres, ngelihat jam. Nah ini cocok nih, kepake banget ya. Untuk aplikasi pihak ketiga ini juga saya suka. Data sync-nya ini bisa tersinkronisasi ke aplikasi pihak ketiga cukup banyak. Strava dan teman-temannya ini banyak banget ya. Nah yang mau saya infokan untuk pedometer atau langkah kaki menurut saya ini terlalu over atau terlalu sensitif. Dengan pergerakan dikit aja kita berjalan, ini akan terhitung menjadi langkah kaki. Mungkin kedepannya ada update firmware yang bisa lebih baik dan lebih akurat untuk langkah kaki, jadi nggak terlalu sensitif. Kemudian sleep data saya coba tes dengan 2 smartwatch pilihan saya yang belum udah saya jual ya, ini masih ada. Salah satunya Amazfit T-Rex 3 Pro yang udah saya gunakan, ini bisa dilihat untuk data yang ditampilkan, T-Rex 3 Pro ada di 6 jam 18 menit, sedangkan Coros Space 4 di 6 jam 24 menit. Perbedaannya memang tidak terlalu jauh, tapi ini lebih banyak atau durasinya lebih panjang Coros Space 4, durasi tidurnya. Kemudian saya bandingkan lagi kedua kali ini dengan Apple Watch seri 11 yang harganya itu bisa 2 kali lipatnya. Terlihat juga untuk Coros durasi tidur atau lama tidur saya lebih lama dibandingkan dengan Apple Watch seri 11. Coros di 7 jam 34 menit, sedangkan Apple Watch seri 11 7 jam 12 menit. Perbedaannya ini lumayan ya, bisa dilihat. Dan menurut saya untuk tampilan sleep data Coros di smartwatch itu nggak terlalu banyak data yang ditampilkan, hanya durasi tidur aja, tidak ada energy score. Berbeda dengan Apple Watch dan juga Amazfit T-Rex 3 Pro. Data deep sleep-nya di Coros saya lihat ada di 1 jam lebih dikit, sedangkan Apple Watch seri 11 deep sleep-nya 27 menit aja. Perbedaannya lumayan jauh ya, lebih tinggi deep sleep-nya si Coros. Fitur yang biasa saya gunakan ketika di pagi hari yaitu wellness check. Dia ada di bagian menunya dengan tekan dan tahan tombol yang bawah. Ini bisa menghitung beberapa fitur sekaligus menjadi satu, seperti heart rate, stress level, SpO2, dan yang lainnya nih. Usahakan ketika mengecek fitur ini, biasanya saya sebelum makan, sebelum beraktivitas. Keluhan saya untuk Coros Space 4 ini di bagian tombol yang bawah nih. Kadang-kadang suka susah untuk mencetnya ya guys, karena samar-samar gitu dengan di bagian case-nya, hampir rata. Tombol yang bawah ini kalau kita tekan bisa fungsinya untuk mengganti dia punya tampilan fitur yang ada di watch face nih. Untuk fitur Bluetooth call, saya gunakan dari aplikasi WhatsApp Call. Ini tidak bisa ya dari smartphone Vivo. Bahkan untuk smartphone lainnya mungkin ini tidak bisa ya untuk WhatsApp call karena dia masih support watch, jadi hanya menampilkan notifikasi masuk aja. Untuk notifikasi chat yang masuk terlihat ini bisa membaca karakter pesan lumayan, tapi tidak terlalu banyak atau tidak full karakter. Jadi terpotong, kemudian dia punya fontnya terlihat kecil ya dan juga halus, tidak terlalu besar. Mungkin menyesuaikan dengan display smartwatch-nya yang imut. Nama pengirim dan aplikasi logonya juga ini terpisah di bagian atas. Cakep. Harga yang diberikan dari Coros Space 4 ini ada di 4,2 juta. Dia ada 2 pilihan warna, tapi yang warna selain hitam ini saya perhatikan dari awal beli itu tidak tersedia ya. Sayang banget. Padahal saya mau nyoba yang itu loh. Lebih cocok buat lady sih kalau yang warna selain hitam ini ya. Dan saat video ini tayang saya perhatikan sedang sold out ya. Ini di toko oranye. Tapi kalau di toko hijau sih saya perhatikan masih tersedia stoknya. Oke, kesimpulan dari saya selama penggunaan saya 1 mingguan dengan Coros Space 4, smartwatch ini terbukti
bilang nyaman banget. Selama pemakaian saya tidak ada komplain atau keluhan sama sekali ya. Desainnya ini ngangenin banget seperti Coros Pace 3 dan juga si Garmin FR55. Itu imut, tapi kalau dengan ukuran angka itu memang tidak kecil-kecil banget. Tapi pas aja gitu di tangan saya. Yang ukuran lingkarnya 16 cm, mungkin kalau buat teman-teman yang suka menanyakan. Layarnya juga nih udah banyak upgrade dengan layar sentuh, layar AMOLED yang cukup bagus, tapi tidak tertulis ya berapa nits. Sensitifnya juga bagus, ringan, smooth, berasa haptic feedbacknya di bagian layar maupun di bagian crownnya ketika diputar. Always on display yang cakep, bisa mengikuti tampilan watch face, di race to wake juga bisa always on displaynya, GPS yang akurat, presisi, bahkan dibandingkan dengan Suntoran ya, yang pernah saya bawakan, dan juga harganya itu mirip-mirip loh. Daya tahan baterai yang saya sangat suka, ini benar-benar irit ketika saya gunakan seharian, always on display aktif, sensor semua berjalan dengan baik, itu curunnya cuma 10%-an. Kalau tanpa always on display harusnya bisa lebih irit lagi tuh. Memang kalau untuk fitur-fitur ini berbeda dengan smartwatch lainnya, lebih ke sport watch ya ini ya. Kalau smartwatch kan rata-rata lebih ke fashion atau fitur keseharian lah. Dan ini lebih ke mode profesional seperti lari atau bersepeda. Ini yang suka olahraga di outdoor nih cocok pakai banget sih. Lalu untuk UI, ini UI-nya tergantung dari preferensi masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada masalah. Tetapi memang UI-nya ini masih basic. Seperti di Coros Pace 3 tidak ada perubahan. Seperti tema juga ini tidak bisa digonta-ganti. Jadi hanya satu pilihan aja seperti itu. Kemudian di notifikasi, saya merasa teks fontnya ini kecil dan tidak bisa membaca banyak karakter. Tidak seperti di Huawei ya. Huawei itu cukup bagus sih, fontnya lumayan besar dan bisa baca banyak karakter. Mungkin smartwatch ini Coros Pace 4 kurang cocok ya. Buat kamu yang suka lifestyle, yang suka dengan tampilan yang keren, watch face-nya banyak, gonta-gantinya cepet, menurut saya ini kurang worth it atau kurang cocok. Sebagai perbandingan, kalian mungkin bisa pilih smartwatch yang jauh lebih murah juga banyak guys. Misalnya yang sering saya sampaikan, dan saya pernah buat video smartwatch rekomendasi di 2025 untuk akhir tahun. Di bawah harga 1 juta aja itu udah ada ya. Seperti Redmi Watch 5, itu layarnya lebih besar, AMOLED, GPS juga. Memang untuk diameternya aja sih yang sangat besar. Jadi buat lengan kecil itu kurang cocok. Dan harga di atas 1 juta itu seperti Amazfit Active 2R yang pernah jadi daily driver saya juga itu cukup recommended. Atau si Huawei Watch Fit 4 yang biasa ya, yang basicnya itu juga cukup worth it di 1,4 atau di 1,5 deh saat video ini tayang. Nanti bisa dicek aja. Kalau buat kamu yang suka dengan smartwatch square, itu Huawei Watch Fit 4 itu recommended juga. Mungkin kalau di budget 2 jutaan, kamu bisa pilih si Garmin ya, FR165 atau Vivo Active 5. Kemarin saya lihat itu harganya turun di 2,5 ya. Cukup worth it juga tuh. Beda harganya hampir separuhnya. Ya buat teman-teman yang pengen rekomendasikan smartwatch lainnya dengan budget di bawah harga smartwatch Coros Pace 4 ini, bisa tulis di kolom komentar. Jadi biar teman-teman bisa saling berkomunikasi atau bertanya-tanya di kolom komentar. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan penggunaan saya sekitar 1 mingguan dengan Coros Pace 4. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and see you next my video. Bye.